video kali ini, kami akan memberikan informasi tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu motivasi belajar. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Lalu menurut Winkel, motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Dan menurut Sardiman Ridwan, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki subjek belajar itu dapat dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan diri sendiri agar terdorong melakukan kegiatan belajar, sehingga siswa dapat mencapai tujuan mereka, baik itu dari segi prestasi atau hasil belajar yang baik. Jenis motivasi belajar. Motivasi intrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif tanpa perlu diberi stimulus atau rangsangan dari luar diri individu. Motivasi belajar menunjukkan keadaan yang berasal dari dalam diri untuk mendorongnya melakukan kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan tekun dalam mengerjakan tugas karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sesungguhnya, seperti memperoleh ilmu pengetahuan, menjadi orang yang ahli dan terdidik, sehingga proses belajarnya disertai dengan minat dan perasaan senang. Tujuan mereka dalam belajar bukan untuk mendapatkan nilai, hadiah, ataupun pujian. Motivasi ekstrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif jika mendapat stimulus atau rangsangan dari luar diri. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila siswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Tujuan belajarnya seperti untuk memenuhi kewajiban, mendapatkan hadiah dan pujian, dan menghindari hukuman. Namun bukan berarti motivasi ini tidak baik. Motivasi ekstrinsik juga diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan siswa dan komponen-komponen lain dalam proses belajarnya. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi cita-cita atau harapan akan keberhasilan maupun prestasi tertentu. Faktor ini dapat memberikan semangat dan tujuan jelas dalam belajar. Lalu ada kemampuan individu, mencakup kemampuan kognitif, intelektual, motorik, verbal, dan sikap. Lalu ada faktor fisik, meliputi kesehatan, gizi, fungsi fisik, terutama panca indera. Karena bila sedang sakit, lapar atau mengantuk, konsentrasi akan terganggu. Lalu ada faktor psikologis, berhubungan dengan aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar, seperti kondisi rohani dan emosional individu. Selanjutnya, faktor eksternal, atau faktor yang berasal dari luar diri individu. Terdiri dari faktor sosial yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan individu, seperti orang tua, meliputi pola asuh yang diberikan oleh orang tua dan anggota keluarga, konselor, faktor sekolah, meliputi interaksi dan kondisi anak di sekolah, baik dengan teman sebaya, fasilitas sekolah, dan guru, serta upaya guru dalam membelajarkan siswa, mulai dari bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa dengan menguasai materi, metode penyampaian yang menarik, metode untuk menarik perhatian, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor non-sosial yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar individu, meliputi fasilitas belajar, yaitu sarana dan prasarana, tempat, yaitu kualitas lingkungan ataupun tempat belajar seperti sepi atau kurang bising, waktu seperti pagi, siang, atau malam, dan keadaan udara seperti cuaca panas atau dingin. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar.
Pertama, dengan membuat agenda atau jadwal belajar, kamu akan tahu kapan waktu belajarmu sehingga kegiatan lain pun tidak terganggu. Kedua, tentukan gaya belajar yang nyaman buat dirimu. Apakah kamu termasuk belajar visual, yaitu dengan cara melihat dan mengamati, atau dengan auditory, yaitu melalui pendengaran, atau mungkin juga dengan kinestetik dan taktil. Carilah tempat atau suasana yang nyaman untuk kamu belajar. Lalu, penting juga untuk fokus dengan menunda hal yang mengganggu waktu belajar. Penting loh untuk mengistirahatkan dirimu sejenak dengan meregangkan tubuh misalnya, ataupun bisa juga dengan mencari udara segar dan minum serta makan makanan ringan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like ya.